Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama saudara dalam mata kuliah administrasi dan supervisi. Dan untuk 2 minggu ke depan, hari ini dan minggu berikutnya, kita akan membahas tentang konsep supervisi pendidikan yang ada di sekolah ataupun perguruan tinggi. Ini kita bagi 2 karena memang topiknya sangat luas, sangat lebar. Di minggu ini kita akan coba lihat mulai dari konsep dasar supervisi pendidikan, apakah itu pengertian, rasionalnya, tujuan dan fungsi dari administrasi dari supervisi pendidikan maksudnya. Dan yang kedua, kita juga akan melihat lebih jauh tentang berbagai prinsip dari supervisi pendidikan, dan terakhir soal peranan dari supervisi pendidikan. Ini akan kita lanjut di topik berikutnya di minggu setelah ini untuk mengkaji lebih jauh tentang proses dan teknik-teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan yang ada di sekolah. Dan juga akan dikembangkan bagaimana proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari kegiatan supervisi, dan juga termasuk beberapa teknik yang coba dikenali mulai dari teknik individual, teknik kelompok, teknik langsung, dan teknik tidak langsung. Mudah-mudahan 2 minggu ini perspektif Anda terkait dengan kegiatan supervisi pendidikan yang ada di lembaga pendidikan itu bisa dimaknain secara baik, dan paling tidak Anda kenal, saudara tahu, dan paham tentang betapa pentingnya kegiatan supervisi yang harus dilakukan oleh supervisor di setiap lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Ini sekedar pengenalan saja buat saudara. Supervisi, analoginya gini, terdiri dari 2 kata, super and vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Super, kata super barangkali kita bisa tumpangkan di Superman, Superboy. Kenapa dia menjadi Superman? Karena memang kemampuan, skill yang dimilikinya itu melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Vision, ya misalnya Superman, dia bisa terbang, manusia lain gak ada yang bisa terbang. Ketika kacamatanya dibuka, dia mampu menembus pandangan sekian kilometer ke depan, sementara manusia lain gak bisa. Super, makanya dia disebut sebagai super. Nah, dalam kegiatan supervisi ada kata kedua namanya vision, pandangan jauh ke depan. Artinya dia sudah punya visi pada saat yang lain belum memikirkan, dia sudah punya perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju visinya untuk menelaah, menganalisis, dan melakukan. Orang baru berencana tapi dia sudah melaksanakan. Ini manifestasi dari siapa sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku supervisi yang melaksanakan kegiatan supervisi, yang orangnya kita sebut sebagai supervisor. Jadi tolong diingat, yang melakukan kegiatan supervisi kita menyebutnya supervisor, sedangkan kegiatannya disebut dengan supervisi. Jadi ini dulu yang mesti diluruskan, jangan salah menempatkan kata. Oke, jadi ini sekaligus hanya sekadar memberikan wawasan untuk saudara supaya tidak salah menempatkan kata. Artinya sekali lagi kita garis bawahi, manusianya atau pelakunya yang kita sebut sebagai orang yang melaksanakan kegiatan supervisi kita sebut sebagai supervisor. Sedangkan kegiatannya kita menyebutnya kegiatan supervisi. Nah, akan muncul pertanyaan kita di setelah ini. Siapa sebenarnya mereka yang kita sebut sebagai supervisor? Siapa mereka-mereka yang kita anggap memiliki visi yang lebih super dibandingkan yang lain? Apakah harus kepala sekolah atau guru atau siapa? Atau ada orang lain yang kapasitasnya dianggap memiliki skill atau kemampuan atau syarat yang terpenuhi sehingga mereka bisa kita sebut sebagai supervisor. Terus apa pentingnya kegiatan supervisi di sekolah? Ini yang akan kita coba analisis untuk minggu ini, mulai dari konsep, apakah dari pengertian, tujuan, fungsi, termasuk nanti kita akan lihat prinsip-prinsip dari kegiatan supervisi.
Yang jelas secara histori dulunya atau mula-mula kegiatan ini diterapkan di sekolah atau konsep dari supervisi yang kita anggap masih sangat tradisional, yaitu pekerjaan masih berupa inspeksi, kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi, dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi mencari-cari kesalahan dan juga menemukan kesalahan dengan tujuan apa, untuk kemudian diperbaiki. Jadi kegiatan perbaikan baru boleh atau bisa dilakukan setelah dicari adanya kesalahan. Padahal dari konsep supervisi yang sebenarnya bukan mencari kesalahan, tapi proses pembinaan. Nah, kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memenuhi 3 persyaratan utama. Yang pertama sistematik, yang kedua objektif, dan yang ketiga ada alat yang digunakan, ada instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan. Artinya dengan melakukan pencatatan atau menggunakan instrumen tertentu, ada catatan-catatan khusus yang disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan saat itu. Artinya di kemudian hari memang diharapkan terjadinya perubahan, terjadinya pembinaan, terjadinya perbaikan dari orang-orang disupervisi oleh si supervisor tadi. Nah, siapa yang disupervisi? Nah, ini melekat pada konsep supervisi itu sendiri. Dari banyak sumber, kalau Anda coba googling juga, temukan di berbagai jurnal, berbagai buku-buku pendidikan terkait dengan supervisi pendidikan. Ini kita bisa manifestasikan pada satu konsep yang sama. Supervisi adalah sebuah proses usaha, satu usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi dan melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan siapa? Pertumbuhan para guru. Semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun secara kolektif atau berkelompok. Agar apa? Agar lebih mengerti, agar mereka lebih paham, agar lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi memang niat dari kegiatan supervisi ini luar biasa. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembinaan dan membantu guru mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik atau melakukan atau mewujudkan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran yang mereka laksanakan setiap harinya. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat salah satu pendapat dari Barton and Bruckner yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik pelayanan. Satu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Berarti fokus utamanya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang tujuan bisa dilihat bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, secara bersama-sama memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Nah, jadi intinya sama, proses menjadi sebuah teknik layanan untuk membantu dalam rangka memperbaiki berarti ada proses pembinaan, makanya ada instrumen khusus, ada proses pencatatan dari awal, proses berjalan, perbaikan, ada tindak lanjut. Jadi kegiatannya tidak sama lagi dengan kegiatan yang mungkin secara tradisional dulu pada saat histori munculnya kegiatan supervisi di awal yang lebih dikenal sebagai istilah inspeksi, mengawasi dan mencoba mencari berbagai macam kesalahan, ada indikasi seperti itu. Tapi sekarang tidak, karena tujuan utamanya adalah untuk membina, semua terangkai dalam prospek untuk melihat, mempelajari semua proses itu diikuti dengan kajian-kajian empirik. Apa tujuan dari supervisi pendidikan?
Tujuannya jelas adalah untuk memberikan pelayanan, memberikan layanan dan bantuan. Jadi memberikan layanan sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas. Jadi fokus utamanya memang kepada guru, perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, perbaikan kapasitas, kualitas guru dalam proses pembelajaran di kelas. Domain salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah satu, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah, dan yang kedua mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah, dan yang ketiga mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Staf yang dimaksud ini adalah guru, mereka yang bertugas sebagai ujung tombaknya pembelajaran, ujung tombaknya pembelajaran yang ada di kelas. Jadi dengan mengindikasikan bahwa guru adalah manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka guru berhak mendapatkan layanan untuk dibantu untuk proses mengembangkan kemampuan dan skill mengajar di kelas, sehingga apa dampaknya menjadi luar biasa baik untuk proses dan untuk peserta didik. Sekarang kita lihat berbagai prinsip dari kegiatan supervisi pendidikan. Banyak sekali prinsip yang sebenarnya mesti dipenuhi dalam setiap kegiatan supervisi pendidikan yang ada di sekolah. Di antaranya beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa ada empat prinsip utama. Yang pertama disebut dengan scientific atau prinsip ilmiah. Artinya sangat realistik, sangat empirik, data-datanya berdasarkan data-data yang sebenarnya, sangat ilmiah sebenarnya. Artinya persoalan-persoalan yang dikaji, yang akan dibantu, yang akan dianalisis bersama dalam rangka membantu guru meningkatkan, memperbaiki kualitas kehidupannya, kualitas atau kemampuan skillnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Itu memang didesain, dibina berdasarkan fakta-fakta lapangan. Yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip demokratis dalam pengertian bahwa itu dilakukan, bahwa kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Artinya mereka diberikan hak untuk menerima atau justru kadang-kadang bisa menolak ketika diberikan bantuan untuk diberikan layanan kegiatan supervisi. Tapi haknya menjadi sama. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sama. Sangat terbuka. Jadi kegiatannya pun dilakukan untuk saling take and give. Artinya mereka-mereka yang diberikan layanan ini tahu sejak awal bahwa ini adalah sebuah desain layanan untuk membantu mereka memperbaiki memperbaiki diri dan kemampuan dalam kaitannya dengan kemampuan mengajar, hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Sehingga dengan proses sadar itu, kegiatan ini dilakukan dalam prinsip ketiga yang disebut dengan prinsip kerjasama, ya kerjasama sekolah, supervisor dengan mereka-mereka yang disupervisi. Jadi ada skala, ada prioritas, ada kondisi di mana semuanya bekerja secara bersama-sama. Kenapa? Karena baik supervisor, mereka tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa diketahui, tanpa kesadaran dari mereka-mereka yang disupervisi. Dari orang-orang yang akan kita berikan layanan, mereka harus sangat terbuka, sangat welcome bahwa mereka memang ingin memperbaiki diri dan memang ingin dibantu, rela, terbuka untuk dibantu melalui berbagai proses yang kita pandang, yang dipandang oleh sekolah, yang dipandang oleh supervisor sebagai solusi-solusi yang harus dilaksanakan. Misal terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas cara mengajar atau skill mengajar. Jadi kalau mereka tidak welcome, mereka tidak sadar bahwa mereka perlu perbaikan dalam proses ini, misalnya ada solusi A melalui pelatihan apa, mereka tidak akan mau melakukannya. Jadi menjadi sangat percuma kegiatan layan diberikan ketika mereka disupervisi tidak dengan sadar, tidak welcome, tidak terbuka untuk memperbaiki diri. Maka prinsip ketiga itu adalah prinsip kerjasama semua
bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka-mereka yang disupervisi atau guru-guru yang disupervisi, termasuk sekolah sebagai lembaga yang menaunginya. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif, ya, dalam rangka membangun maksudnya, dan prinsip kreatif dalam pengertian meng-create segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi selama ini postur atau kondisi kemampuan yang notabene tercatat sebagai konteks biasa, sekarang bagaimana berubah menjadi luar biasa. Yang tidak mampu sekarang bagaimana menjadi mampu, yang tidak mengerti sekarang menjadi mengerti. Jadi prinsip keempat itu adalah prinsip konstruktif dan kreatif, membangun, membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, meng-create segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang semula hanya 3 menjadi 4, dalam rangka membina, membuat segala sesuatu yang dimiliki oleh guru, persoalan-persoalan yang dimiliki oleh guru teratasi, sehingga mereka terampil menjadi pendidik-pendidik yang lebih diterima oleh peserta didik di sekolah, sehingga tujuan dari proses pembelajaran menjadi lebih gampang dicapai. Kita coba telah prinsip yang lain yang mungkin dilontarkan oleh berbagai ahli di dalam konsep supervisi pendidikan. Kalau kita sentuh sedikit soal konstruktif tadi, yang penting adalah yang digarisbawahi, konstruktif berarti prinsipnya mengarah pada konteks perbaikan. Realistik berarti sesuai dengan keadaan atau tidak dibuat-buat, yang tidak terlalu idealistik, sehingga memang ada proses bersama dalam rangka memperbaiki segala sesuatu berdasarkan kondisi-kondisi real yang ada di lapangan. Ada juga istilah prinsip positif, seperti prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Artinya ada perbaikan demi perbaikan, level to level. Jadi guru-guru yang diberikan layanan supervisi, mereka tidak berada di satu titik yang sama, tapi ada perbaikan demi perbaikan, meski tidak terlalu berubah secara drastis, tapi ada peningkatan dari satu titik, dari satu langkah ke langkah berikutnya. Itu namanya prinsip progresif. Jadi jangan sampai bermain atau melangkah di tempat sehingga tidak ada kemajuan sama sekali. Ada juga yang menyebutnya dengan prinsip inovatif. Inovatif berarti mengupayakan adanya pembaharuan, adanya inovasi dan hal-hal baru dalam kegiatan proses supervisi. Ya, pembaharuan dari prosesnya, pembaharuan dari skill yang barangkali dialami atau diterima oleh si guru sebagai bentuk layanan kegiatan supervisi pendidikan. Ada juga prinsip aman. Aman dalam pengertian menimbulkan perasaan aman bagi siapa? Bagi kedua belah pihak sebenarnya, ya, baik bagi supervisor maupun bagi guru yang dilayani. Ada lagi prinsip reflektif. Nah, reflektif apa lagi? Ini adalah prinsip untuk memberikan kesempatan pada supervisor dan yang disupervisi, artinya kedua belah pihak, untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri sendiri. Si supervisor melakukan evaluasi diri dan yang disupervisi juga begitu, sehingga ada konsep merefleksi dua-duanya untuk melihat ke dalam diri masing-masing bahwa potensi mereka sebagai atau fungsi mereka di kedua titik yang berbeda itu memang dalam rangka saling memberikan bantuan atau layanan untuk proses pembelajaran atau proses pendidikan. Nah, yang lucu ada istilah prinsip negatif. Tapi ini harus jadi pertimbangan bagi si supervisor ataupun khususnya bagi supervisor. Kenapa? Karena ini memberikan dampak bagi orang-orang yang disupervisi atau proses atau kegiatan supervisi itu sendiri. Beberapa prinsip negatif ini harus dihindari. Misal gini, supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter, karena ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan asal muasal dari kegiatan supervisi tadi yang kita menyebutnya sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan yang tujuan utamanya adalah mencari-cari kesalahan. Nah, ini yang perlu dihindari. Dan ini disebut sebagai prinsip negatif. Jadi tidak ada istilah otoriter dalam kegiatan supervisi. Yang kedua adalah supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan, karena tujuannya bukan untuk mencari kesalahan baru diperbaiki, tapi proses mencari data dan fakta
untuk memberikan layanan ke siapapun, apakah mereka yang punya problem atau yang tidak punya problem, tapi dalam proses pelaksanaannya data dan fakta itu dikumpulkan bersama. Khususnya si supervisor mencari fakta-fakta atau data empirik dalam rangka membantu guru-guru yang bersangkutan yang dianggap perlu atau seharusnya menerima layanan itu. Dan supervisi juga tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah karena dia ini demokratis, siapapun punya hak yang sama. Mau dia pangkatnya rendah, pangkatnya tinggi, mau dia adalah guru baru atau guru lama, guru yang sudah sekian tahun, atau tidak ada pembatasan. Karena tujuannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran, perbaikan skill dan kemampuan guru. Ya guru, tidak ada guru yang bagaimana, tapi guru. Semua guru yang ada di sekolah punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan supervisi. Begitu juga dengan beberapa prinsip negatif lainnya, misalnya apa? Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil. Karena memang bagaimanapun yang namanya kegiatan supervisi adalah kegiatan yang sifatnya terus-menerus, kontinu. Itu dilakukan terus-menerus dalam proses perbaikan, apalagi terkait dengan skill kemampuan guru. Mustahil kemampuan itu bisa berubah drastis bim salabim tiba-tiba, karena dia butuh waktu yang cukup panjang. Makanya nggak bisa main cepat, tidak bisa main sulap. Prosesnya sangat panjang, maka diperlukan instrumen khusus. Proses pencatatan sampai di mana dan gimana tindak lanjutnya, seberapa lama dibutuhkan waktu. Kemudian proses nantinya tahun berikutnya akan bagaimana? Apakah masih dengan orang yang sama atau bagaimana? Perlu peningkatan atau ada solusi lain yang seharusnya dilakukan atau bagaimana? Jadi termasuk dalam prinsip-prinsip negatif yang sebenarnya harus dihindari. Supervisi juga tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran. Karena ikhwal akhir dari kegiatan layanan ini memang diberikan untuk perbaikan tujuan layanan pembelajaran. Dan supervisi juga tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar guru sehingga pada akhirnya bisa membelokkan maksud dari supervisi. Ya, secara umum garis besarnya seperti apa. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi atau prinsip-prinsip negatif yang selama ini dilaksanakan atau dilakukan dan ini harusnya dihindari. Maka kita menyebutnya sebagai prinsip-prinsip negatif. Ada juga yang secara garis besar dan sampai saat ini juga dilaksanakan di sekolah. Pendapat dari Sutopo, dan ini meskipun sudah sangat lama, tapi ini masih sangat eksis dilaksanakan oleh berbagai macam kegiatan supervisi yang ada di sekolah oleh pelaku-pelaku yang kita sebut sebagai supervisor tadi. Prinsip yang disebut dengan prinsip original organizational, misalnya prinsip perbaikan, ada prinsip komunikasi, ada prinsip kontinuitas, ada prinsip objektif, ya macam-macam namanya. Jadi kalau Anda mencari dari berbagai sumber, sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip positif yang seharusnya dipenuhi oleh para supervisor bersama dengan mereka-mereka yang disupervisi dalam proses memberikan layanan kepada guru yang ada di sekolah. Teman-teman mahasiswa di ruang virtual dalam mata kuliah administrasi dan supervisi. Sekarang kita lihat seperti apa fungsi dari supervisi pendidikan itu. Kita ambil salah satu foundation and dimension. Ini pendapat Babon yang turun-temurun dari tahun 1961 masih digunakan sampai saat ini. Ini dijabarkan oleh Swearingen dalam bukunya Supervision on Instruction. Dijelaskan oleh Swearingen ini dalam bukunya tersebut, Foundation and Dimension, 8 fungsi dari supervisi. Apa saja ke-8 fungsi yang dimaksud? Yang pertama adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi atau memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Dan yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi.
Dan yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah, termasuk yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas. Memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Dan ini kedelapan fungsi ini sekaligus menjadi dasar, maka disebut sebagai foundation and dimension, sebagai dasar dalam proses kegiatan supervisi, karena selebar-lebarnya, seluas-luasnya dampak dan layanan ini diberikan untuk kemaslahatan kegiatan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, bagaimana dengan peranan supervisi pendidikan? Seorang supervisor itu dapat berperan sebagai koordinator, mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok, mereka juga berperan sebagai evaluator yang akan mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka yang akan berperan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini dari proses pencatatan melalui instrumen tadi, sampai di mana kegiatan itu tingkat keberhasilannya, apa yang masih dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya, apa solusinya, cara yang tepat, siapa yang mendampingi, teknik apa yang digunakan. Dan supervisor juga bertindak sebagai konsultan. Nah, ini empat peran yang bisa dimiliki oleh seorang supervisor. Saya ingatkan kembali, sebagai koordinator, mereka yang mengkoordinasikan semua kegiatan. Sebagai pemimpin kelompok, mereka yang akan memimpin, yang akan menentukan arah dan proses perjalanan kegiatan supervisi. Sebagai konsultan, mereka sebagai tempat mengkonsultasikan semua persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka-mereka yang disupervisi, dan evaluator. Mereka sebagai tempat atau sebagai berfungsi sebagai orang yang akan mengevaluasi seluruh atau keseluruhan kegiatan proses supervisi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Baik teman-teman mahasiswa, kita sampai ke bagian terakhir untuk bahasan supervisi pendidikan di minggu yang pertama ini. Kita akan coba lihat bagaimana objek dari supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Olivia dalam bukunya Supervisor for Today's School. Di situ dikemukakan oleh Olivia bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan itu pada prinsipnya meliputi 3 domain. Domain yang pertama apa? Memperbaiki pengajaran. Jadi fokus utamanya memang yang diperbaiki itu adalah proses pengajaran melalui apa? Perbaikan kualitas mengajar guru. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Karena kalau di sekolah kurikulum itu ada di kepala dan pikiran si guru. Jadi manifestasi tulisan kurikulum yang tertuang secara tertulis itu adalah dalam pikiran dan kepala si guru yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga domainnya adalah pengembangan staf. Jadi memang dikembangkan adalah skill kemampuan orang-orang yang ada di sekolah, khususnya guru. Jadi orang-orang yang bekerja di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah, melalui kegiatan supervisi, melalui domainnya ini, lambat laun mereka akan tampil menjadi guru-guru yang luar biasa. Guru-guru yang memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni. Dan objek dari supervisi pendidikan ini, kalau kita lihat dari berbagai sumber, itu dibagi menjadi 4 secara umum. Yang pertama adalah untuk pembinaan kurikulum, yang kedua perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga pengembangan staf, yang keempat pemeliharaan. Jadi apa yang disampaikan Olivia tadi 3 sudah tercakup semuanya dari apa yang disampaikan oleh banyak pendapat ahli. Kemudian dikembangkan yang keempat adalah pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru-guru. Jadi ketiga hal yang menjadi domain tadi ketika terpenuhi oleh menurut Olivia, maka yang keempat pada akhirnya akan menjadi atau membuat setiap orang yang ada di sekolah atau bahkan sekolah itu sendiri sebagai sebuah lembaga pendidikan akan mampu melakukan pemeliharaan sekaligus perawatan dalam rangka mengembangkan berbagai moral serta semangat kerja. Jadi moral dan semangat kerja dari si guru-guru yang ada di sekolah. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika kegiatan ini benar-benar dilaksanakan secara tepat, secara oke dan terus-menerus, akan seperti apa kedudukan dan bayangan kita, guru-guru kita yang ada di sekolah. Sehingga apa? Pada akhirnya juga akan bisa membayangkan bagaimana kualitas
dan kompetensi sekolah dimanapun berada. Karena layanan, pembinaan, pengembangan yang domainnya adalah kurikulum, pengembangan staf, dan perbaikan proses pembelajaran akan membuat kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Harusnya idealnya begitu. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat saudara, khususnya ketika Anda nanti suatu saat akan menjadi pengambil kebijakan di dunia pendidikan, apakah menjadi kepala sekolah, menjadi menteri pendidikan, who knows. Ini menjadi beban yang sebenarnya tidak sedikit, yang menjadi PR untuk diperbaiki. Bagaimana ini tidak hanya sekedar mimpi tapi dilaksanakan sehingga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kualitas dan mutu pendidikan di tanah air. Saya Dr. Hanifal Kadi pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.